Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak saat melakukan kampanye di Pennsylvania, Amerika Sabtu sore waktu setempat. Pelaku adalah pria berusia 20 tahun langsung tewas di tempat setelah ditembak oleh Secret Service. Trump selamat dari penembakan namun menderita luka di telinga kanannya. Bagaimana dampak peristiwa penembakan Donald Trump pada kontestasi Pilpres Amerika Serikat? Sore ini kita akan membahasnya dengan Profesor Susi Sudarman, Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Susi. Halo Rifana yang pandai. Terima kasih Prof. Susi. Terima kasih Prof. Susi sudah mau meluangkan waktu di hari Minggu. Saya ingin tanya, ini sangat mengejutkan ya bahwa percobaan pembunuhan kepada calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan pertama terjadi di sejarah demokrasi Amerika. Ini Amerika adalah negara dengan demokrasi termaju, tapi sudah beberapa kali Presiden Amerika tewas karena tertembak dan beberapa lainnya terluka ataupun selamat begitu ya. Bagaimana Prof. Susi melihat kondisi demokrasi di negara semaju Amerika ini bisa terjadi peristiwa seperti ini, apalagi di era seperti ini ya, yang harusnya lebih aman, Prof. Susi? Kita harus mulai dari dasarnya. Dasarnya adalah revolusi teknologi, revolusi informasi yang menyebabkan orang cepat marah. Ya. Mereka termobilisasi oleh keinginan untuk bertarung karena adanya alat untuk membuat mereka berkelompok ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pertarungan yang terjadi semakin konfliktual di mana-mana, termasuk di Indonesia, itu adalah hasil dari apa yang terjadi di dunia saat ini, yaitu penggunaan teknologi informasi yang akhirnya memicu konflik. Oke. Jadi penggunaan teknologi informasi yang sudah sedemikian cepat, kemudian derasnya arus informasi yang cukup cepat begitu ya, terutama untuk publik Amerika di masa kampanye ini, itu memicu sentimen antar pendukung begitu Prof. Susi ingin mengatakan. Betul. Kalau saya bilang mulainya dengan gerakan-gerakan yang saling bertarung antara kelompok yang disebut Antifa atau woke, woke dalam artian terbangun untuk anti rasisme dan segala macam, lalu dijawab lagi oleh kelompok kanan yang kebetulan paralel dengan pembelahan Amerika antara kelompok urban dan kelompok rural ya. Yang rural itu lebih Christian, yang urban lebih multicultural dan menampung semua ras yang ada dan berkarir dan berpendidikan, sedangkan kelompok ruralnya itu tertinggal jauh ya. Oke, tapi kalau menurut analisanya Prof. Susi, memang tensi politik di Amerika untuk pemilu 2024 ini cukup keras ya, apalagi di masa-masa kampanye ini. Ini kan sebetulnya pengulangan seperti tahun 4 tahun yang lalu nih, tahun 2019. Ya lebih ganas sekarang karena memang Donald Trump desperate ya, dan kelompok Republikan tidak berani untuk meminta agar Donald Trump tidak melanjutkan upaya untuk menjadi calon presiden karena dia telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Jadi sebetulnya ini menimbulkan masalah konstitusi yang dulu disebut-sebut kalau Hillary Clinton menjadi calon akan ada constitutional crisis. Padahal yang terjadi adalah constitutional crisis karena Donald Trump sendiri menjadi dijatuhi hukuman gitu oleh pengadilan di New York ya. Oke, jadi di tengah desperation ataupun keputusasaan para politisi Republik itu terjadi peristiwa penembakan seperti ini membuat peta politiknya berubah nggak sih, Prof. Susi? Bagaimana? Ya, di tengah keputusasaan ataupun desperation dari politisi Republik terhadap kandidasinya Donald Trump, kemudian ada peristiwa percobaan pembunuhan ataupun penembakan terhadap Donald Trump, apakah itu mempengaruhi peta politik di Pilpres ini? Ini menguntungkan buat Donald Trump nggak menurut Prof. Susi? Jelas bahwa yang menembak ternyata voter Republican ya. Jadi tadinya dipikir ini mungkin dari Demokrat, ternyata dia usia 20 tahun dan namanya adalah Thomas Matthew Crooks. Akhirnya
kita sudah menemukan bahwa sebetulnya di kalangan Partai Republik sendiri tidak puas dengan pencalonan Donald Trump, dan kita akan tahu ceritanya nanti setelah ada latar belakang cerita tentang Matthew Crooks ini, kenapa dia melakukan hal tersebut, dan ini daerah Republikan ya. Oke, Pennsylvania daerah Republikan, daerah merah itu. Ya, betul. Ya, Pennsylvania ini, Butler adalah daerah milih Republikan. Oke, daerah merah ya kita sebutannya ya. Prof. Susi, jadi kalau menurut Prof. Susi ini tidak menguntungkan atau justru menguntungkan Donald Trump situasinya? Karena ternyata penembaknya adalah pemilih Republicans, kemudian terjadinya juga di wilayah pendukung Republicans, Pennsylvania. Ini justru menguntungkan atau merugikan Donald Trump di masa kampanye sampai November? Bisa salah satu. Artinya voters Amerika itu suka romantis ya, oke? Kalau misalnya dia simpatetik terhadap presiden yang terkena tembakan, mungkin dia menjadi sangat simpatik terhadap Trump. Tapi saya harapkan Amerika setelah mengalami trauma dengan penyerbuan Capitol Hill, dengan aborsi dihilangkan, lalu macam-macam hal, pengurangan hak-hak dari orang miskin dan pajak dan sebagainya, mungkin mereka akan lebih hati-hati dalam memilih kandidat ini, karena kandidat ini sekarang mempunyai rekam jejak. Sebelumnya kan 2016 dia belum menjadi presiden, sehingga orang masih menyangka dia adalah faktor baru yang harus dicoba oleh rakyat Amerika Serikat. Karena ini adalah produk lama begitu ya, ataupun pernah dicoba oleh publik Amerika Serikat dan dalam tanda kutip mengecewakan, makanya kemudian tidak terpilih untuk periode kedua. Tapi di sisi lain, Prof. Susi, kita lihat pilihannya bagi warga Amerika, bagi rakyat Amerika tidak begitu menguntungkan juga karena Joe Biden dianggap kemudian dalam tanda kutip sering lupa ataupun mulai pikun karena berkali-kali kepleset lidah begitu ya, ataupun salah menyebut nama. Tapi di sisi lain lawannya Donald Trump juga tokoh yang tersangkut masalah hukum. Jadi pilihannya agak sulit nih bagi warga Amerika. Tapi dengan adanya peristiwa ini, apakah kemudian akan mengubah konstelasi politik di Pilpres Amerika Serikat, Prof. Susi? Yang akan mengagetkan adalah suatu saat nanti dalam konvensi Demokrat, Kamala Harris akan menggantikan Joe Biden, karena mungkin sudah diperhitungkan sejak sekarang apakah Joe Biden akan melanjutkan atau itu dilanjutkan oleh Kamala Harris untuk menghadapi Donald Trump. Oke, Prof. Susi, pelaku penembakan seorang pemuda berusia 20 tahun. Menurut Prof. Susi, fanatisme atau justru kebencian akibat persaingan politik di Amerika yang menjadi pemicunya? Anda melihatnya bagaimana? Kalau saya bilang, mari kita mempelajari ini sebagai satu example, satu contoh bagi Indonesia juga, bahwa keadilan itu dimensi penting. Tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang mengisolasi orang, membeda-bedakan, lalu menghasilkan ketidakadilan yang sungguh tidak terperikan, sehingga akhirnya kita lihat konsekuensi dari ketidakpedulian dari orang-orang yang memiliki dana dengan orang-orang yang miskin, tentunya akan memicu perselisihan yang tidak akan berakhir. Tapi saya melihat sendiri dari Aspen Institute misalnya, dia menggunakan cara-cara untuk bagaimana menengahi konflik yang sangat tajam ini di Amerika Serikat. Lalu banyak suara-suara yang menyatakan, oke, karena terlalu sering orang tidak mempedulikan suara dari orang-orang yang kurang beruntung, akhirnya harus dilakukan tindakan-tindakan seperti memicu kepemimpinan yang bisa menarik semua untuk menjadi warga Amerika yang saling mencintai satu sama lain dibandingkan sebelumnya ya. Kalau kita lihat dari sejarah imigran Amerika, selalu ada tokoh yang dijadikan pemimpin untuk menarik kalangan imigran yang kurang beruntung untuk menjadi warga Amerika. Jadi itu satu steps yang bisa melindungi kelompok yang baru masuk ke dalam Amerika sendiri, dan kelihatan bahwa kepemimpinan itu merupakan hal yang penting dalam sebuah komunitas ya. Kalau komunitas itu tidak dibina secara baik oleh orang-orang yang bertujuan baik, tentunya konflik itu tidak akan berakhir. Tapi sekarang masalahnya tenggat waktu antara 4 tahun dengan 4 tahun pemilihan lagi terlalu erat
terlalu dekat sehingga akhirnya universitas juga tidak bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakatnya. Itu juga bisa kita contoh bahwa perkembangan yang terlalu pesat dan tidak bisa ditanggulangi secara keilmuan atau secara praktek tentunya akan menunggu saat-saat di mana hal-hal yang strategik bisa dilakukan, surgical strike terhadap urusan-urusan yang paling penting untuk mendamaikan orang-orang yang berkonflik di Amerika Serikat sehingga demokrasi akan aman lagi. Baik, Prof. Susi, kita akan lihat bagaimana konstelasi politik di Pilpres Amerika Serikat pasca peristiwa penembakan yang menimpa Capres Republikan Donald Trump. Apakah akan menguntungkan bagi Donald Trump? Karena banyak yang mengatakan, para pengamat Amerika mengatakan bahwa peristiwa ini sebetulnya dalam tanda kutip menguntungkan sedikit posisi Donald Trump karena perhatian ataupun attention terhadap Donald Trump akan tinggi, berminggu-minggu akan dibahas soal peristiwa penembakan itu. Dan ini tentu saja tidak menguntungkan bagi Demokrat atau bagi Joe Biden. Kita akan lihat apakah ini akan dimanfaatkan oleh tim kampanye dari Donald Trump untuk dikapitalisasi isu peristiwa penembakan ini, atau justru sebaliknya bagaimana Demokrat kemudian mengubah keadaan ini. Kita akan lihat apakah rakyat Amerika Serikat kemudian tersentuh dengan adanya peristiwa penembakan ini dan beralih dukungan, karena ketat sekali ya Prof. Susi kalau kita lihat antara Joe Biden dengan Donald Trump di polling. Kita lihat di beberapa polling sangat ketat sekali, artinya publik Amerika Serikat sangat mudah sekali untuk berpindah pilihan. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih Kepala Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman, kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Prof. Susi. Terima kasih atas pertemuan kembali dengan Rifana. Terima kasih. I've been watching you. Okay. Thank you so much Prof. Susi. Terima kasih banyak. You're welcome. Welcome. Informasi terkini lain.